Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Panca Bakti Banjarnegara. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SMK Panca Bakti Banjarnegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di acara diseminasi ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, akan saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata oleh Ibu Melinda Irmawati, Sarjana Pendidikan. Kemudian sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara diseminasi aksi nyata ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Melinda Irmawati, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Witra Melina Sapitri. Selamat pagi Bapak Ibu. Aduh, kurang kompak dan kurang semangat. Saya ulangi, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum dimulai saya mau memberikan jargonnya SMK Panca Bakti dulu. Yuk coba kita lihat semangatnya Bapak Ibu semua. SMK Bisa SMK hebat, SMK bisa hebat. Panca Bakti Jos, Panca Bakti Jos. Panca Bakti. jos. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Iya, biar nanti ketika sesi belajar kita bersama itu nanti kelihatan semangat gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang tepuk pagi, maka Bapak Ibu semua tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kalau saya bilang tepuk siang, maka Bapak Ibu semua tepuk 2 kali. Nah, ketika ada tepuk malam, maka tepuknya hanya sekali. Kita cek konsentrasi Bapak Ibu semua. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke. Tepuk pagi. Oke. Tepuk siang. Oke. Tepuk Pagi siang malam. Oke, kita coba. Tepuk pagi siang malam. Ya. Jadinya tepuk tangan ya. Kalau tepuk pagi siang malam jadinya tepuk tangan. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif modul 1.4 yang ada di modul CGP yang sedang saya ikuti. Baik Bapak Ibu, ada 8 konsep inti yang ada di modul 1.4 budaya positif. Apa saja ya? Mungkin bisa dibacakan oleh Pak Muslimin. Ada apa saja itu Pak Muslimin? Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Oke, mantap sekali. Ternyata memang pas ya. Tidak memakai kacamata, ternyata memang pandangannya masih bagus. Apalagi dalam masa
positif. Nah, nanti ke-8 konsep inti ini akan kita kupas bersama-sama, pelajari bersama-sama sebenarnya apa saja, ya. Untuk perubahan paradigma belajar di sini, ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya kurikulum kita berubah terus-menerus, ya. Kita hari ini saja melaksanakan 2 kurikulum, ya. Untuk kelas 10 kita memakai kurikulum apa Bapak Ibu? Iya, kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 kita memakai kurikulum iya, K13, ya. Nah, di sini untuk perubahan paradigmanya, paradigma belajar, nah ya, di sini tiap tahunnya selalu ada perbaikan, selalu ada perkembangan ke depannya, ya. Arahannya bukan lagi murid sebagai objek, tapi murid sebagai subjek, ya. Sudah tidak ada lagi sebenarnya pembelajaran yang, silahkan anak-anak dicatat, ya, harapannya sudah tidak ada pembelajaran yang seperti itu lagi. Semuanya di sini memang murid yang menjadi subjek. Kita biasakan untuk berdiskusi, ya, membicarakan materinya apa saja. Nah, itu untuk paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini ada apa saja nanti kita lihat, ya. Bahwasanya disiplin yang positif itu yang seperti apa nanti kita kupas bersama, ya. Di sini untuk disiplin berarti kepada pembentukan karakter, iya. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini berarti bersifatnya adalah universal, ya. Tata krama, norma, kita tahu nilai yang baik itu yang seperti apa, sikap yang baik itu seperti apa, sikap yang buruk itu seperti apa, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifatnya universal atau keseluruhan, ya. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira apa saja ya? Kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, tempat tinggal, pasangan, ya, love, belonging. Kenapa? Pak Edi, kenapa bicara pasangannya mengarahnya ke Pak Muslimin? Kenapa? Oh gitu ya. Iya betul. Ya, makan, minum itu adalah kebutuhan primer, tempat tinggal itu primer, ya. Iya betul. Kebebasan kebutuhan untuk memiliki pasangan, love atau belonging gitu ya. Kesenangan, ya kan? Bapak Ibu butuh kesenangan nggak? Iya betul, ya. Biasanya dengan hobinya, tuh kebebasan, kemudian apalagi kekuasaan, ya. Iya, ketenangan, ya, Bunga Subah. Biar tenang biasanya gimana Bunga Subah? Iya, healing terus, tapi dompetnya gimana? Iya, dompetnya yang tebal biar sama-sama seneng, ya. Dompetnya yang seneng, kita juga seneng. Itu kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya murid atau kita bertingkah laku itu sebenarnya ketika misalkan anak ya datang terlambat, itu ternyata memang ada motivasi yang membentuk perilaku manusia itu tersebut, ya. Kemudian untuk posisi kontrol guru. Nah, nanti ada beberapa posisi kontrol guru, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti kita kupas bersama-sama apa saja atau seperti apa tipe kontrol guru sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah. Nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang agak jarang atau mungkin
Apa sudah ada yang bisa membuat keyakinan kelas? Sudah pernah? Belum. Belum, ya Pak Muslimin belum. Ya, memang keyakinan kelas itu memang sebaiknya kita lakukan waktu tatap muka pertama kali. Ya, ketika kita tatap muka pertama kali, maka kita bentuk keyakinan kelas agar nanti ketika anak melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas, kita lebih gampang untuk menanganinya. Ya, itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa mulai membuat keyakinan kelasnya. Sebentar lagi kan kita tahun ajaran baru, nah mungkin bisa dilakukan keyakinan kelas. Biasanya untuk keyakinan kelas dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas, ya. Guru mapel boleh nggak bikin keyakinan kelas? Boleh sekali, ya. Itu sama saja. Ketika peraturan, ketika pembelajaran matematika, misalkan nggak boleh ada yang bermain HP, ya itu harus sama-sama diyakini. Saya pun tidak bermain HP, murid pun tidak bermain HP, ya itu harus sama-sama disepakati biar sama-sama memahami. Kalau misalkan, Bu, saya boleh nggak angkat telepon? Kalau misalkan izin dulu boleh, tapi kalau lagi menjelaskan, lagi berdiskusi, tahu-tahu anak main HP sendiri lah, itu kan kita bisa terganggu ya pembelajarannya. Tuh, jadi pembuatan keyakinan kelas boleh dilakukan oleh wali kelas, boleh dilakukan oleh guru mapel, ya. Keyakinan sekolah pun sebenarnya sama Bapak Ibu. Itu. Jadi peraturan yang ada di sekolah itu seharusnya kita fasilitasi untuk dibuat secara bersama-sama, ya. Bunyinya keyakinan sekolah bukan lagi peraturan sekolah, ya. Nanti kita bahas kenapa harus keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah. Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian untuk segitiga restitusi. Nah, ini adalah penanganan sebuah kasus atau cara menangani anak yang melanggar peraturan, itu nanti menggunakan segitiga restitusi. Nah, tahapannya seperti apa nanti kita lihat bersama-sama. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama. Maksudnya di mana di sini? Pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya gimana ya Bapak Ibu? Ada yang tahu berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu belajarnya sesuai minat bakat siswanya. Jadi kita sebagai guru cuma memfasilitasi bagaimana siswa itu mampu mengubah dirinya. Misalnya ada siswa yang model belajarnya dengan menonton video, apakah dengan membaca atau melihat contoh langsung dan lain sebagainya. Jadi di satu kelas itu bisa berbagai model pembelajaran kita laksanakan kayak gitu. Betul sekali, ya, itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi masing-masing anak dalam satu kelas ada berapa siswa ya Bapak Ibu? 36. Ya, 36. Itu semuanya memiliki keinginan atau kemampuan belajar mandiri, sendiri-sendiri, ya. Ada yang belajarnya itu kinestetik. Nah, belajarnya sambil jalan-jalan. Pernah menjumpai seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Ada yang belajarnya sambil dengerin musik pakai headset, ya. Ada juga yang belajarnya harus saya harus menulis, harus pokoknya ada video, ada gambar yang harus saya lihat, itu, ya. Nah, tipe-tipe belajar yang anak-anak yang seperti itu kita harus fasilitasi Bapak Ibu. Maka kita harus membuat paradigma perubahan baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa harus berdiferensiasi? Capaiannya adalah ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, ya. Ada berapa profil pelajar Pancasila? 6. Ini ya, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia. Ya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Harapannya dengan kita membuat paradigma belajar yang baru, dengan kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, maka terciptalah profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, bisa ya? Bisa ya, sedikit-sedikit dimulai ya? Ya, saya juga sebenarnya berat Bapak Ibu. Kalau pembelajaran matematika itu kalau nggak dijelasin, susah. Ya kan? Kalau anak suruh mencari sendiri, googling, diskusi, itu kadang susah. Itu pasti mau nggak mau, akhirnya saya juga menjelaskan juga. Tapi paling nggak kita harus berinovatif ya Bapak Ibu. Kemarin saya mencoba untuk membuat pembelajaran yaitu memakai kuisis di matematika sama word wall. Itu lumayan ya. Jadi ibaratnya anak-anak yang memiliki kemampuan untuk audio video itu jadi tersalurkan gitu. Paling nggak minat anak buat belajar, kemauan anak untuk belajar yang dari diri sendiri ya, dari intrinsik itu tercipta, tersalurkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, next. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan terlebih dahulu. Nah, untuk kegiatan kepalan tangan ini saya butuh 2 pemain Bapak Ibu. Mungkin 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan. Silakan. Siapa yang mau jadi figuran pertama? Silakan. Pak Oce. Oke, silakan. Yuk, kesepakatan teman-teman ini Pak Oce. Silakan Pak Oce maju ke depan. Oh iya nih, mantap nih kepalan tangannya Pak Oce. Wah, udah siap. Oke, dari yang ibu-ibu silahkan. Oh iya, aduh. Kita satukan dalam permainan kepalan tangan. Apakah awalnya yang baik? Oh iya betul. Oh gitu. Baik, kegiatannya adalah Bu Irna punya sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangannya Bu Irna. Ya, sesuatu yang sangat berharga ini tidak boleh terlepaskan. Ya, genggam keyakinannya Bu Irna sekuat tenaga. Nah, pokoknya nggak boleh dilepaskan sembarang orang. Tidak boleh dilepaskan sembarang. Ya, tidak boleh dilepaskan sembarangan ya. Kemudian Pak Oce tugasnya adalah silahkan raih Bu Irna semanis mungkin. Ya, silahkan rangsang Bu Irna. Stimulus Bu Irna. Stimulus Bu Irna biar Bu Irna ini biar Bu Irna mau membuka kepalan tangannya. Ya. Siap ya, Bu Irna dan Pak Oce siap? Oke, silahkan. Kita mulai dari sekarang. Action. Ulurkan tangan kamu ke depan. Oh, supaya apa? Memberi lebih baik daripada meminta. Benar daripada kamu mengapa seperti itu? Iya harus dikasih karena jatuhnya itu dari hati dan pikiran Anda. Hipnotis dulu. Dikepal, masya Allah. Tatap mata saja menurut Pak. Tatap mata Pak Muslim. Coba Ibu, coba saya minta jarinya lihat. Kecil ya. Saya minta boleh. Masa cantikku lah ya, secantikku lah ya. Oh iya. Bebek, aduh sekali.
Nanti kalau saya mau masukin sesuatu ke jari kelingking Anda itu susah kalau kalian cuma menggenggam aja. Oh, jari manis. Salah cukup kurang. Coba Bu Irna, ih datar banget Pak Angel. Gimana? Mau diberikan es krim mau? Enggak mau. Diberikan telur punya Pak Waris mau? Enggak mau. Oh, enggak mau. Yang maunya apa? Biar agar supaya saya mendapatkan yang ada di dalam genggamanmu. Buat apa sih, kan nggak ada apa-apanya. Pasti ada maknanya di balik itu semua. Kata-kata busuk, keluar. Ini saya udah keringatan sebenarnya ya. Cara lain. Ya, sampai mau. Kamu kan suka masak. Maukah kamu tak belikan blender sama parut? Gak punya. Parut gak punya kan? Punya. Yo, ajamu belum ya gue. Nanti beli saya jadi pemerintah. Kamu polisi ya? Iya, bapak kamu polisi ya? Bukan. Terus apa? Angel Pak ya. Angel. Susah sekali Bu, karena ini sudah paten di genggamnya orang lain Bu. Iya, soalnya tadi kan instruksinya genggam apa namanya? Berteguh, harus teguh gitu loh, Pak. Genggam tanganku bersamamu, ku dan menentukan arah bersama dirimu yang Nggak kan gitu. selalu. Sangat sulit untuk Bu Melinda untuk melepaskan genggaman itu, karena mungkin genggaman itu udah ada yang memiliki. Seperti itu, saya menyerah. Baik, terima kasih Pak Oce dan Bu Irna. Nah, tadi ternyata susah ya. Ya, membuka genggaman tangan itu ternyata susah ya. Butuh stimulus yang luar biasa, dan itu pun tidak bisa membuka. Ya, seperti itulah sebuah keyakinan Bapak Ibu. Ya, kalau Bu Irna kita asumsikan sebagai murid, kemudian Pak Oce itu kita asumsikan sebagai peraturan, ya. Jika Bu Irna ini tidak memiliki kemauan untuk membuka kepalan tangan, maka tidak akan terjadi, ya kan? Nah, begitu pula ketika murid tidak mengizinkan dirinya untuk diatur, ya, maka tidak akan ada yang namanya murid menjalankan peraturan, ya. Maka nah, di sini terjadi miskonsepsi teori kontrol, ilusi bahwasanya itu guru bisa mengontrol murid, itu ilusi, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, dari tadi itu, ya kan, kalau misalkan Bu Irna memang tidak mengizinkan untuk membuka, maka tidak akan terbuka, dan itu terbukti gitu kan. Nah, maka dari itu, ya, yang namanya kalau murid tidak mengizinkan dirinya untuk diatur, maka tidak akan ada yang namanya murid disiplin. Gitu. Jadi harapannya apa yang ada di dalam diri murid itu memang harus benar-benar berasal dari diri sendiri. Memang berasal dari keyakinan murid itu sendiri. Oh iya, saya berangkat pagi memang karena memang saya harus berangkat pagi.
ya. Bukan karena saya berangkat pagi memang nanti takut disetrap dan sebagainya. Nah, itu bukan berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari intrinsik, tapi masih ekstrinsik atau eksternal. Ya. Dari sini kita bisa lihat mungkin efektif ya, hukuman, kemudian peraturan yang kita buat mungkin efektif, tapi itu pasti ada jangkanya, ada masa berlakunya. Ya tidak Bapak Ibu? Ya, itu. Karena memang masih berasal dari luar, bukan berasal dari diri sendiri. Tapi kalau misalkan memang berasal dari sendiri, itu udah sepanjang masa ibaratnya. Itu. Paham nih Bapak Ibu nggih? Ya. Kemudian ada paradigma tentang stimulus respon ya yang harus kita ubah ke pendekatan teori kontrol ya. Sebuah paradigma berarti memang itu yang biasanya terjadi atau pandangan umum ya. Dan itu yang harus kita mulai rubah. Dari stimulus respon kita berubah ke pendekatan ke teori kontrol ya. Paradigma yang pertama yang biasanya kita pahami adalah realitas kebutuhan kita adalah sama. Nah, ya, kita menyamakan kebutuhan kita dan kebutuhan murid. Itu harus kita mulai rubah bahwasanya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya Bapak Ibu, nah kita memang harus benar-benar memahami kebutuhan dari siswa, dari murid. Itu. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama, itu harus kita ubah. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, karena pemikirannya Pak Ali dengan Pak Adinda juga berbeda. Itu kita nggak bisa menyamaratakan pemikiran kita sama dengan pemikiran yang lain. Paradigma yang biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tidak mungkin ya, kita nggak mungkin bisa menyamakan pendapat kita kecuali memang terjadi kesepakatan ya. Nah, itu kita harus ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita harus bisa memahami dunia anak dengan dunia kita itu berbeda. Kebutuhan anak dengan kebutuhan kita juga berbeda. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita harus ubah dengan bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan. Ya Bapak Ibu, gimana? Bapak Ibu pernah nggak menghadapi anak ketika pergantian mata pelajaran itu anaknya datangnya terlambat? Pernah tidak? Ya, sering. Saya juga seperti itu. Kira-kira tujuan si anak ini kenapa datang terlambat ya Bapak Ibu? Iya, betul. Nongkrong dulu di kantin dulu. Ya, nanti kita bisa lihat, oh ternyata anak bertingkah laku seperti itu ternyata ada tujuannya. Nah, tujuannya apa nanti kita bahas bersama. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira bisa nggak saya dikontrol oleh Pak Ali? Atau Pak Ali mengontrol Bu Betty? Bisa nggak? Iya, itu paradigma yang harus kita ganti menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya kita, diri sendiri yang bisa mengontrol kita. Ya, sama halnya tadi Bu Irna ya kan, Bu Irna bisa mengontrol dirinya sendiri ya kan. Kalau Bu Irna yakin nggak akan membuka maka tidak akan
buka. Mau berjuang sekeras apapun ya Pak Oce ya. Kok paksa ya? Iya, walaupun dipaksa pun pasti nggak akan terbuka, ataupun terbuka pasti nanti nggak akan lama, ya kan? Karena itu ada masanya, karena bukan berasal dari diri sendiri, gitu, tapi berasal dari paksaan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu harus kita ubah dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah dicoba ya Pak Oce ya? Iya, sudah dicoba. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tadi sudah sempat membujuk, sempat akan memaksa juga ya Pak Oce ya. Cuman gagal ya. Itu kita ubah dengan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, mungkin tadi Pak Oce harus lebih berkolaborasi lagi dengan Bu Irna. Nanti pendekatannya berbeda mungkin. Ya, siap ya Bu Irna ya. Kemudian model berpikir menang kalah berubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi kita harus membuat win-win solution biar enak di kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan enak juga di murid, ya itu. Nah, harapannya nanti win-win solution ini dikolaborasikan, dikomunikasikan, dibicarakan secara baik-baik biar murid yang legowo, kita juga legowo, seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, di sini disiplin. Aduh, kayaknya ada yang ngantuk ini. Pak Mus, tak. Ya Allah. Aduh, coba tepuk malam. Iya, lemes. Tepuk siang. Oke. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Iya, masih lemes. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Aduh, masih lemes ternyata ya. Ya wes, biar nggak lemes gimana ini ya Pak Muslim ini ya. Oh, Padahal di hati lo saya ngomongnya. berarti satu frekuensi dengan Bu Sri Pak Mus. Atau jangan-jangan satu frekuensi dengan satu ruangan ini. Aduh. Baik, Bapak Ibu, disiplin positif di sini. Disiplin itu berarti adalah disiplina atau belajar. Ya, disiplin mengacu kepada memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang diyakininya. Itu. Disiplin suatu penerapan disiplin yang tujuannya itu menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi memang di sini kata-kata disiplin itu memang harus muncul dari diri murid itu sendiri, ya. Kita hanya bisa merangsang, menstimulus, mengkondisikan biar anak itu ya memang sadar. Oh iya, saya disiplin memang biar untuk kebaikan diri sendiri. Ya, kalau disiplin modal ilmu mencapai sukses itu memang benar adanya Bapak Ibu, ya. Dan itu kita harus selalu menstimulus anak biar memunculkan rasa disiplin itu dari diri sendiri. Sehingga tujuan pendidik di sini adalah tujuan kita memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Harapannya kalau misalkan anak suruh disiplin itu susah kita teladani dulu Bapak Ibu. Teladani dulu dengan tepat waktu. Itu. Next. Nah,
Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini sudah ada contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Nah, kalau untuk kita profil pelajar Pancasila, maka nilai-nilai kebajikannya itu yang 6 tadi ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif ya. Kemudian untuk di perguruan tinggi di sini ada apa saja, Pak Adenda, bisa dibacakan? Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terima kasih Pak Adinda. Kemudian untuk keterampilan hidup bisa dibacakan sama Bu Rani. Keterampilan hidup. Oke, berarti sama siapa ya? Bu Irna terus ya. Bu Susana saja. Keterampilan hidup atau lifestyle life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Terima kasih Bu Susana. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal ya Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama-sama. Next. Nah, di sini kita sudah masuk kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu nanti pasti kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Ya, apa tidak? Iya, betul. Ya Pak Muslimin ya? Iya. Gimana, masih berusaha Pak? Alhamdulillah belum. Ya, pasti seperti itu. Kebutuhan dasar manusia pasti kita akan melakukan usaha terbaik untuk mendapatkannya, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Ya, kalau misalkan kita lapar ya, usaha gimana caranya biar tidak merasa lapar lagi, gitu kan? Tuh. Next. Baik Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup di sini adalah kebutuhan primernya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang sama rasa diterima. Nah, ini juga yang kita sangat butuhkan ya Bapak Ibu. Saya merasa diterima oleh Bapak Ibu semua itu suatu kebutuhan gitu. Pak Muslimin merasa diterima oleh? Belum juga ya. Belum ada yang mau ya. Oke. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi Bapak Ibu, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok itu merupakan sebuah kebutuhan dasar, dan itu juga yang dirasakan oleh murid kita Bapak Ibu. Ya, kadang kalau anak datang terlambat ditanya dari kantin, berarti dia memiliki kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Makan, bertahan hidup gitu.
Terus ada nih teman, kalau lagi kita ajar kok ngobrol terus, itu berarti kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kasih sayang, pengen diterima loh sama temennya. Oh kamu temennya aku ya, ngobrol gitu. Terima malah udah mau kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, berprestasi dan didengar. Tuh, ya biasanya kalau misalkan kita lagi fokus semua nih bahas materi ya, tahu-tahu ada anak yang lagi jalan-jalan. Nah, itu pasti berarti kebutuhannya apa? Oh, dia sedang mencari, iya, pengen diakui. Ini loh ada aku Bu, gitu. Ya, pengen diakui, ini ada saya loh Bu di sini, gitu. Ya, kemudian kebutuhan yang lainnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nih, kebebasan, ya. Ini yang biasanya anak-anak kita hampir gimana? Ya. Iya, hampir semuanya pengen kebebasan. Iya kan? Iya, hampir semuanya pengen kebebasan. Nah, tugasnya kita harus yang mengarahkan biar tidak kebablasan itu. Kemudian ada kesenangan, ini bermain, humor, antusiasme dan tertawa Bapak Ibu. Jadi kita kalau sedang melakukan pembelajaran jangan streng-streng untuk saya sendiri ya. Karena kalau matematika itu, aduh kamu nggak bisa ngitung, itu pasti saya, tanduknya udah mulai keluar. Harusnya nggak boleh ya Bapak Ibu, karena di sini ada kebutuhan manusia yaitu kesenangan, ya. Makanya tadi kita harus melakukan perubahan paradigma pembelajaran berdiferensiasi biar anak-anak itu juga fun belajarnya, gitu. Ada yang mau ditanyakan dari 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu? Belum? Oke. Kebutuhan dasarnya Pak Oce, tolong ya Bu Irna, ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Betul Pak Oce? Iya. Dan juga kesenangan, humor. Itu balance. Oke, berarti pas ini ya dengan Pak Oce ya. Pas, oke. Next. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu sebenarnya hanya ada 2 Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Dari eksternal, dari internal. Nah, harapannya yang dimau adalah motivasi intrinsik, ya. Nah, untuk motivasi ekstrinsik di sini biasanya perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, biasanya kalau untuk motivasi ekstrinsik di sini pasti tidak akan berlangsung lama. Ya, Bapak Ibu, tidak akan berlangsung lama. Mungkin 1-2 kali itu efektif, tapi untuk jangka berikutnya wis jadi jambalan, ya enggak? Udah jadi jambalan, udah bukan dari memang dirinya pengen berubah gitu. Tuh, jadi kalau misalkan ada anak misalkan datang terlambat, push up gitu ya. Nah, 1-2 kali mungkin itu akan efektif. Tapi kesininya kalau misalkan bukan dari kemauannya anak untuk disiplin berangkat pagi, pasti nggak akan berlangsung lama. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya.
Ya, jadi Bapak Ibu di sini harus bisa membimbing murid untuk mengenali dirinya sendiri. Mas, tolonglah hargai dirimu sendiri. Kamu datang terlambat, itu sama saja kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Itu. Next. Nah, di sini untuk hukuman itu berarti sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ini refleksnya refleks cepat, ya kan? Biasanya kita pakainya emosi. Iya gak? Iya betul. Itu. Murid tidak dilibatkan, ya, bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis, ya. Bisa juga karena kita sedang emosi, ucapan kita tidak terkontrol dan ternyata itu menyakiti secara psikisnya. Itu. Jadi nanti ke belakangnya anak itu dampaknya apa? Saya takut ketemu bu itu, saya takut ketemu pak itu, sebel, menghindar. Itu Bapak Ibu, itulah sifat dari hukuman, ya. Ekstrinsik, ya, bersifatnya berdasarkan dari eksternal. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sikap guru selalu memonitor murid di sini. Untuk konsekuensi memang sudah baik, ya, tapi ini masih bersifat eksternal. Walaupun konsekuensinya di sini dikomunikasikan, tapi murid masih merasa tidak nyaman, masih ada keterpaksaan sedikit. Karena di sini untuk konsekuensi itu berdasarkan dari rangsangan atau motivasi ekstrinsik, ya. Nah, harapannya kita bisa menggunakan restitusi, Bapak Ibu. Restitusi di sini adalah proses memperbaiki kondisi saat murid melakukan kesalahan, ya. Berkolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kalau murid memang merasa keinginannya, ibaratnya, ya udah konsekuensinya kamu apa, pengennya apa, gitu ya. Untuk menebus kesalahannya kamu mau namanya apa. Nah, dengan seperti itu nanti anak, oh ya bu, saya sadar. Saya seperti ini. Nah, itu pasti nanti akan lebih awet. Pasti nanti tidak, insya Allah ya, tidak akan terulangi lagi. Ya, kita coba Bapak Ibu. Memang susah Bapak Ibu, untuk restitusi itu memang butuh waktu. Ya, kita membentuk karakter nggak akan saja ya Bapak Ibu, seperti membalikan telapak tangan, nggak akan semudah itu. Kita membentuk karakter memang butuh waktu, dan itu, iya, waktunya dan kesabarannya itu unlimited ya Bapak Ibu. Kalau gamer berarti infinity ya Pak Juzi ya. Iya, infinity. Tak berbatas waktu. Next. Nah, di sini kita sudah masuk 5 posisi kontrol. Ada apa saja ya Bu Mas Putah? Ya, ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantauan, dan pemantau dan manajer. Baik, terima kasih. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita sendiri. Kita telisik posisi kontrol sebagai apakah kita selama ini. Ya, kita lihat yang pertama sebagai penghukum. Next. Nah, di sini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol. Nah, di sini ada kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika seorang guru memposisikan posisi kontrol sebagai penghukum, maka kata-kata yang diucapkan adalah berarti hormat pada bendera selama 1 jam.
Dan intonasinya itu adalah tanda keras, ya. Berarti hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, gitu. Sifatnya tegas satu arah. Yes. Dan gak bisa diganggu gugat, udah. Ya, langsung seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian, kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, coba Pak Ali. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Bahasa anak durhaka. Aduh, langsung nih, maaf Pak, gitu ya. Langsung kan anaknya kalau seperti itu kan langsung, ya Pak maaf lah gitu kan ya. Ada rasa bersalah di dalam siswa. Nah, itu bagus, cuma tidak akan efektif, gitu. Karena sekali lagi berdasarkan dari eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Next. Nah, kalau posisi teman, coba Pak Jusi. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Waterfallen. Wow, pakai apa itu Pak? menghayati sekali sebagai posisi teman. Jangan-jangan terbiasa ini Pak Jusi. Iya, iya, karena memang seumuran ya Pak Jusi ya. Iya betul. Malah tua muridnya. Malah tua muridnya ya Pak Muslim. Iya. Posisi teman bagus, tapi sekali lagi biasanya kalau kita sudah dekat, wibawa kita pasti akan, iya, gitu. Nanti murid itu pasti akan sepenaknya dewek, ya kan? Akan semaunya sendiri. Wah Pak, udah nggak usah pelajaran, gitu kan? Kita main game aja gitu. Iya nggak? Iya, pasti akan seperti itu. Jadi kita posisi teman bagus tapi tidak baik, ya, karena masih bersifat eksternal di sini. Nah, kemudian tipe pemantau, coba Pak Rama, silahkan Pak Rama dibacakan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara nanti kamu beli atribut di koperasi ya. Jangan diulangi lagi. Oke, terima kasih. Pas banget ya. Jangan-jangan sering memantau ini Pak Rama ya. Iya, mantau doang. Iya, tipe pemantau seperti ini Bapak Ibu. Intonasinya datar gitu ya, tapi sedikit tegas. Itu. Cuman tipe pemantau di sini juga masih kurang baik karena anak masih merasa diawasi. Seperti itu. Next. Nah, yang digadang-gadang seperti ini Bapak Ibu. Tipe seorang guru sebagai manajer. Coba, siapa ya? Bu Sri. Nah, Kita kadarnya kan jelas tinggi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? baik, terima kasih. Iya. Intonasinya yang harus datar, ya, tanpa emosi, tanpa ekspresi. Menanyakan, kamu tahu kan kesalahanmu? Nah, kira-kira gimana cara memperbaiki kesalahanmu? Gitu, itu tipe manajer. Dan ini yang harus Bapak Ibu ikuti. Tadi kalau ada tipe kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu baik tapi masih bersifatnya eksternal. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita menangani sebuah masalah itu sudah menggunakan intrinsik, ya, dari kemauan, memang kemauan dari murid itu sendiri. Next. Nah, baik Bapak Ibu, kita bermain analisis. Nah, posisi kontrol apakah aku? Jika
Jika ada kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Iya betul, rasa bersalah. Next. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, salah juga. Ya. Next. Posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Iya, manajer. Ya, jadi kalau ada masalah silahkan diutarakan, dikomunikasikan. Kira-kira konsekuensinya apa ya, Mas? Gimana cara untuk memperbaiki masalah ini ya, Mbak? Gitu. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masih manajer, betul. Ayolah, lakukan demi ibu, ya. Teman, ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tuh? Penghukum Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin kalimatnya nggak begitu menusuk ya, tapi ternyata itu bisa menghukum. Itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sekilas ya untuk posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas ya. Kenapa ya bunyinya keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang bisa menyatakan pendapat? Silakan Bapak Ibu, acungkan tangannya ke atas. Siapa yang berani berpendapat? Aduh, jangan-jangan gurunya juga harus dimotivasi secara intens. Ayo dong Bapak Ibu, ini kita sedang melakukan motivasi secara intrinsik. Silahkan tangannya diangkat. Yo. Gak ada yang mau nih. Apakah harus? Oke, Bu Mas Pupa, silahkan. Berarti intrinsiknya udah jalan ini Bu Mas Pupa. Coba. Mungkin kalau dari pengalaman sih, biasanya sih saya bunyinya peraturan kelas, cuman baru kali ini dapatnya lebih baik keyakinan kelas. Nah, dari sisi yang saya lihat mungkin perbedaannya, kalau peraturan kelas itu turunan dari peraturan sekolah, ditambahi ada pengalaman wali kelas yang biasanya menerapkan aturan-aturan tertentu biar bisa mengatur kelasnya, misal. Jadi kadang-kadang juga enggak menanyai anak-anak apakah mau seperti ini atau tidak. Kadang udah pokoknya ini ya peraturan kelasnya kayak gitu. Nah, kalau keyakinan mungkin kita lebih menanyai anak-anak biar bisa mereka legowo menerima peraturan itu dan melaksanakannya. Jadi ketika ada hukuman atau apa tidak ngambek lah istilahnya kayak gitu. Iya, betul sekali. Kenapa namanya keyakinan kelas? Karena agar terjalin komunikasi dan kemauan dari si anak. Memang kemauan dari si anak untuk melakukan konsekuensi tersebut, ya. Kenapa bunyinya bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu sifatnya satu arah, itu. Jadi anak-anak tidak dilibatkan, ya. Misal anak datang terlambat, bayar denda 10.000 misalkan. Nah, itu kalau bunyinya peraturan kelas, maka mau nggak mau anak harus bayar, walaupun si anak ini keberatan, ya. Tapi kalau bunyinya sudah keyakinan kelas, yo dikomunikasikan, yo Mas, yo kamu kalau datang terlambat gimana konsekuensinya? Nah, mungkin dari celutukan anak, bayar denda aja 10.000. Nah, kalau memang itu dari kemauan si anak, pasti nanti anak akan membayar denda secara sukarela. Oh iya, ini Bu, saya kemarin datang terlambat
saya bayar denda ya Bu. Nah itu. Nah Bapak Ibu berarti mulai hari ini silahkan dicoba dibuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Next. Nah di sini untuk pembentukan keyakinan kelas saya sudah mencobanya ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan yang positif, sedikit saja, tapi harus mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi memang harus semua anak ini harus memiliki keyakinan sendiri-sendiri, biar nanti anak-anak punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Jadi ketika ada anak yang melanggar, oh ya, saya tahu hukumannya ini. Jadi dengan sukarela, ya sudah, tanpa paksaan dan sebagainya, langsung, oh ya ini. Begitu Bapak Ibu. Next. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi terakhir di modul 1.4. Ada yang namanya segitiga restitusi. Pak Dinda, coba dibacakan, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Iya, segitiga restitusi di sini adalah dialog Bapak Ibu. Dialog yang dijalankan oleh Bapak Ibu sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mari kita kupas bersama-sama masing-masing tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya di sini kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya kan ada kata-kata ya, guru kesalahan adalah guru terbaik, ya kan? Nah itu di dalam stabilkan identitas kita harus berprinsip seperti itu Bapak Ibu. Ya proses pembelajaran ya harus dari salah terlebih dahulu. Kemudian menggeser identitas murid dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Ketika murid datang terlambat itu artinya sedang mengalami identitas gagal. Nah, kita berkewajiban bisa menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian ketika murid sedang mengalami identitas gagal, kita jangan mengkritiknya. Kenapa? Karena nanti akan semakin jatuh. Nah, biasanya mental anak-anak kan berbeda Bapak Ibu. Ada yang jatuh bisa kembali lagi gitu ya, bisa bangun lagi. Tapi kadang ada yang jatuh terus mogok sekolah dan lain sebagainya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Kayak tadi anak datang terlambat, oh ternyata kebutuhannya bertahan hidup, yaitu butuh makan dan butuh minum. Oh ternyata butuhnya kesenangan, butuh ngobrol loh sama teman-teman, gitu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan kita memahami kebutuhan si anak nih, kebutuhan murid, maka terjalin hubungan antara
guru dan murid saling pengertian nih, berarti oh ya kamu memang lagi butuh ini, oke baik Bu Mel memahami, tapi kamu juga harus tahu konsekuensinya gitu. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan, ya itu validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan. Nah, ketika menanyakan keyakinan di sini murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memunculkan motivasi secara intrinsik, ya. Murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalau di awal tadi kita sudah membuat keyakinan, maka kita akan gampang menelusur keyakinan apa yang kamu langgar. Itu pasti akan gampang. Oh ya Bu, saya kurang disiplin dan sebagainya. Tuh. Next. Nah, kata-kata seperti apa ketika menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu Mel pun dulu pernah, gitu kan? Kita cerminkan ke diri kita. Oh, kita pernah muda ya. Mereka belum pernah tua, gitu kan? Kemudian, ketika validasi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tuh. Di dalam menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya kata-kata yang keluar ketika menanyakan keyakinan. Next. Baik Bapak Ibu, saya sudah mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Faisal? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Kenapa saya dibalik sini Bu? Iya, gini loh. Kan sempat nih beberapa kali waktu pelajarannya Bu Mel, ya kamu datangnya telat. Berapa menit terlambat? 30 menit Bu. Nah itu gimana sih? Ada apa? Gak suka sama Bu Mel? Bukan Bu, saya ini terlalu asik ngobrol sama teman-teman saat istirahat. Oh gitu, terlalu asik bermain. Iya Bu. Tapi kan sudah tahu ya istirahatnya cuma berapa? 15 menit Bu. Nah gitu, dengar bel kamu istirahat selesai nggak? Iya Bu. Enggak, terlalu asik. Iya. Aduh. Tapi kalau ini berlalu terus menerus, Faisal bisa loh ketinggalan pelajaran, ya kan? Nah, gimana tuh kalau ketinggalan pelajaran menurut kamu gimana? Bisa mengejar ketinggalan? Nah, itu berarti kedepannya mau seperti apa? Bunga sebenarnya sudah apa ya? Ini anak meresahkan gitu loh. Kamu meresahkan, aduh Faisal kok datangnya terlambat terus. Terlambatnya 30 menit juga, gitu kan? Cuma kan di sini khawatir, aduh 30 menit tuh kalau matematika lumayan loh, kamu bisa nggak dapat apa-apa gitu kan? Nah, Bu Mel, terima kasih sekali, kamu sudah berani jujur, ya, bahwasanya kamu memang terlalu asik bermain. Bu Mel paham akan perasaan kamu, ya terlalu asik bermain, tapi kamu juga harus bisa manage waktu. Ada waktu yang harus memang bermain, ada waktu yang memang harus buat belajar. Nah, kira-kira kedepannya mau seperti apa, Faisal? Penanganannya mau seperti apa? Biar Faisal itu bisa paham gitu. Kalau waktu belajar, ya belajar, waktu bermain, ya bermain. Gimana? Oh, ini alarm Bu. Nah itu kan bisa juga dilakukan sama kamu. Kan kamu punya HP kan? Iya Bu. Nah, disetel alarm. Jadi pas saat istirahat kamu setel alarm ya 15 menit. Nah, nanti kalau alarm berbunyi, wah ini berarti tandanya saya harus masuk kelas. Gitu ya? Ya, kita coba lihat perkembangannya 2 minggu yang akan datang.
Semoga bisa membantu Faisal buat lebih sekolah. Ya, terima kasih Mas Faisal. Ya, silakan masuk Mas Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana? Kita sudah mencoba nih 2 minggu pasang alarm di HP-nya kamu. Dan melihat kesini kamu semakin disiplin ya, semakin bagus manajemen waktunya, semakin bisa mengontrol waktu kapan bermain dan kapan belajar. Ya. Nah, perasaannya kamu gimana setelah mencoba seperti itu? Senang Bu. Senang. Jadi kamu bisa ini ya, bisa lebih menata waktunya kamu, kapan waktu main dan kapan belajar. Dan kalau misalkan sudah datang tepat waktu kan materi pembelajarannya nggak akan terlalu tahu sebenarnya belajar. Ya, ya terima kasih Mas Faisal. Nah kedepannya semoga Faisal selalu bisa memanage waktu. Nah mungkin nanti bisa memanage waktu tanpa bantuan alarm. Ya memang kamu ibaratnya ya sudah tahu gitu patokannya. Oh ya kapan istirahat, kapan belajar tanpa dibantu alarm. Harapannya juga seperti itu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Sukses selalu buat Faisal. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Andriansa dari kelas 10 DPIP. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Melinda untuk dapat menyelesaikan permasalahan keterlambatan saya. Saya akan disiplin ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu contoh penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu? Ya, harapannya apa yang Bapak Ibu, ilmu yang Bapak Ibu dapat hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menangani siswa ke depannya. Saya tutup dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu ya. Belum Pak. Pohon mangga di tepi rawa. Buah ranum jatuh ke telaga. Belajar dan usaha mari kita coba agar sukses selalu bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tepuk tangannya Bapak Ibu tentunya ya. Iya. Ya baik. Tibalah saatnya ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu silahkan bertanya jika ada yang mau bertanya. Dibuka 2 pertanyaan saja untuk sesi ini. Silakan. Bu Irna, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bu Mel mengenai disiplin positif. Saya mau nanya, menurut Bu Mel bagaimana sih cara mengawali pembentukan kesadaran secara intrinsik pada murid? Itu aja. Terima kasih. Baik Bu Irna, langsung saya jawab saja. Tentu saja dengan keteladanan Bu Irna. Ya, itu mungkin juga Bapak Ibu semuanya juga sebenarnya sudah melakukan itu. Bahwasanya Bapak Ibu sudah meneladani untuk bersikap jujur, ya kan, disiplin, bersopan santun gitu kan. Nah, itu dengan keteladanan. Dengan keteladanan itu ibaratnya ya pasti nanti anak kritis kok Bu sebenarnya. Anak kritis memperhatikan, oh kalau belajarnya itu nanti pasti datangnya agak terlambat, nanti aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan, mau pelajarannya bukan itu nggak pernah kosong, misalkan itu dengan keteladanan itu ya memang kalau untuk menumbuhkan dari intrinsik memang nggak mudah Bu Irna. Ya kita kayak tetes-tetes air yang menetes di
Satu, iya. Pelan tapi pasti itu. Oh. Baik, mungkin seperti itu Bu Irna. Terima kasih. Oke, makasih waktunya. Izin bertanya Bu Mel tentang perubahan paradigma. Menurut jenengan dari perubahan paradigma itu kita mulainya dari awal itu seperti apa? Karena secara saya ini kan baru jadi mengajarnya ya seperti itu saja, nggak ada perubahan. Nah begitu, terima kasih. Dimulai dari mana? Karena ada perubahan paradigma itu tadi. Oke, terima kasih Bu Mel. Ya, baik Pak Muslimin. Untuk perubahan paradigma jelas dimulai dari diri sendiri ya Pak. Dengan selalu berpikiran positif. Oh ini anak ternyata maunya ini loh. Nah Pak Muslim kan tadi udah belajar 5 kebutuhan dasar manusia gitu kan. Oh ternyata anak bersikap seperti ini. Oh kamu ternyata pengennya funny ya Mas. Nah, kamu pengennya bebas ya Mas. Oh kamu pengennya penguasaan. Kamu butuh nih jadi pemimpin. Jam kosong gimana? Nah kalau itu aduh, kalau anak pengen jam kosong berarti kita tidak diharapkan Bapak. Gimana tuh? Nah jangan sampai anak-anak lebih suka jam kosong daripada bertemu dengan Pak Muslimin gitu kan. Nah kita sedikit demi sedikit apa Pak, sedikit demi sedikit memang nggak mudah. Saya juga merasakan itu betul. Untuk belajar matematika kalau nggak menjelaskan itu rasanya gampang, nggak mungkin nyantol gitu kalau kita nggak menjelaskan. Nah tapi sedikit demi sedikit saya sisipi dengan kuisi, saya sisipi dengan word wall, itu antusias anak paling nggak dengan numerasi itu meningkat. Bahwasanya oh ya ternyata matematika itu bisa menyenangkan gitu. Oh ternyata belajar agama itu bisa menyenangkan loh gitu. Nah itu memang PR kita semua Bapak Ibu. Nggak bisa dimulai kalau kita nggak mulai dari diri sendiri. Sedikit demi sedikit Bapak Ibu kita berproses bersama. Terima kasih. Wah, kayaknya semuanya antusias nih. Gimana kalau kita tambah diseminasinya sampai nanti sore ya? Tapi siap dipermuti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kami banggakan, tibalah kita di penghujung acara. Tadi acara demi acara sudah kita lalui dengan antusias dan cukup menarik, atraktif atensi dari Bapak Ibu guru. Kiranya demikian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, tutur kata ataupun sikap, dan marilah kita akhiri acara diseminasi aksi nyata ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Pada akhirnya kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.